Shalom saudara, puji Tuhan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada gereja untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengembangkan Kodrat Ilahi. Mengembangkan Kodrat Ilahi. Saudara, ayatnya diambil dari Matius pasal 25, ayat yang ke-14 sampai 30. Berhubungan dengan waktu, saya tidak membacakan ayat ini, perumpamaan tentang talenta, karena cukup panjang. Saya akan bacakan saja. Perumpamaan ini tentang kerajaan surga, ya. Itu diumpamakan seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ya. Dia memanggil hamba-hambanya. Ya, ada 3 hambanya, ya. Yang pertama diberi 5 talenta, kemudian yang kedua diberi 2 talenta, dan yang ketiga diberi 1 talenta. Dan Alkitab mencatat sesuai kesanggupannya masing-masing. Nah, kemudian kemudian tuannya itu pergi, ya. Dan Alkitab mengatakan, ya, segera hamba yang punya 5 talenta itu menjalankan talenta yang diberikan kepadanya. Ya. Demikian juga yang kedua. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah itu, lama sesudah itu, ya, tuannya kembali dan Alkitab mengatakan mengadakan perhitungan dengan mereka bertiga. Nah, hamba yang mendapat 5 talenta itu datang, kemudian berkata kepada tuannya, ya, Tuan, ya, dia bilang begini, Tuan, ya, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, ya, sudah aku jalankan dan lihat aku mendapat laba 5 talenta. Jadi 5 talenta dia dapat, kemudian dia mendapatkan laba 5 talenta. Nah, tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Tuannya memuji hamba yang mempunyai 5 talenta dan mengembangkannya dengan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Kemudian dilanjutkan dengan satu ajakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya. Kemudian hamba yang punya 2 talenta pun datang kepada tuannya dan berkata, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, dan lihat aku mendapat 2 talenta. Jadi 2 talenta mendapat laba 2 talenta. Jadi totalnya 4. Kalau yang tadi 5 dapat 5, totalnya 10. Kemudian saudara perhatikan, nanti saudara bisa baca lebih teliti lagi, Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini, tuannya memuji dengan kalimat yang sama. Ya, tidak beda sama sekali. Tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Ya, kemudian dia lanjutkan, kamu sudah setia dalam perkara kecil, ya, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Kemudian dia mengajak atau membawa si hamba yang 2 talenta itu dengan kalimat begini, masuk dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang mendapat 1 talenta itu berkata sangat luar biasa, saudara sekalian. Dia tidak mengembangkan talentanya. Nah, untuk itu saudara sekalian, khusus untuk hamba yang mendapatkan 1 talenta yang tidak mengembangkannya, itu tuannya berkata, Alkitab berkata begini, saya akan bacakan buat kita semua. Di Matius 25 ayat 26 sampai 27. Ya. Ini hamba yang tidak menjalankan, ya, atau tidak menggandakan talenta yang dia dapat. Malah dia memendamnya di bawah tanah. Ya. Kemudian setelah tuannya kembali, dia berkata, ya, dengan sangat sinis bahwa Tuan, ya, seorang yang kejam, ya, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, ya, memetik di mana Tuhan tidak menanam. Nah, saudara sekalian perhatikan Matius 25 ayat 26 sampai 27. Ini jawaban tuannya kepada hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya. Dikatakan begini, maka jawab tuannya itu, hai, perhatikan, kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi hamba yang baik dan setia, hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya, yang tidak mau menggandakan talentanya, tuannya berkata, jahat, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, si tuannya itu menggunakan kalimat yang sangat keras, ya. Dia menyebut hamba yang jahat dan malas kepada hamba yang tidak mengembangkan atau tidak menjalankan talenta yang 1 itu. Ada satu terjemahan bahasa Inggris, The Message, kalimat untuk ayat 26 sampai 27 ini sangat menarik. Dikatakan begini, The Message, the master was furious. Tuannya itu marah, ya, murka, furious. That is a terrible way to live. Tuannya berkata, itu cara yang mengerikan, cara hidup yang mengerikan, ya, cara hidup yang mengerikan. That is terrible way to live. Itu cara hidup yang mengerikan, terrible way to live. Ya. Jadi apa yang dilakukan hamba yang punya 1 talenta dan tidak mengembangkannya, menurut tuannya itu dikatakan terrible way to live, cara hidup yang mengerikan. Kemudian dikatakan it's criminal to live cautiously like that. Itu tindakan kriminal hidup seperti itu.
Ya. If you knew I was after the best, kalau kamu tahu bahwa aku mengejar yang terbaik, why did you do less than the least? Ya. The least could you have done would have been to invest the sum with the bankers where at least I would have gotten a little interest. Maksudnya begini saudara sekalian, tuannya itu berkata begini, I was after the best. Aku kan menginginkan yang terbaik, ya menginginkan terbaik itu seperti yang dua hamba sebelumnya yang terima 5 dan 2 itu kan menggandakannya sehingga dia memujinya, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Sedangkan hamba yang satu ini kan memendamnya sehingga dia berkata, ya, it is criminal to live cautiously like that. If you knew, kalau kamu tahu I was after the best, kalau aku mengejar yang baik, why did you do less than the least? Kenapa kamu do the less than the least? Artinya, kenapa disimpan? Ya, disimpan kan tidak menghasilkan apa-apa. Itu kan lebih buruk daripada ya yang paling kecil. Harusnya kan dikasih, dia bilang harusnya kan dikasih atau diberikan kepada yang menjalankan uang atau banker, sehingga ya nggak ngapa-ngapain pun akan menghasilkan. Tetapi ini malah dipendem. Ya, jadi kurang lebih begitu saudara sekalian. Harusnya lakukanlah sesuatu, jangan dipendem, jangan dibiarkan. Nah, saudara sekalian, jadi tindakan yang dilakukan oleh hamba yang punya 1 talenta ini, yang diberi 1 talenta tapi tidak mengembangkannya, itu Alkitab mengatakan tindakan kriminal. Ya. Terrible way to live, cara hidup yang mengerikan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita bicara soal kriminal tempatnya di penjara, saudara sekalian, ya, bukan di ruangan bebas. Saya teringat dengan ketika Yesus berkata, ya, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu disebut pembuat kejahatan di Matius 7 ayat 23. Ya. Nah, pembuat kejahatan ini sama saudara sekalian, kriminal. Ya. Nah, saudara sekalian, saya akan lanjutkan saudara sekalian di ayat yang ke 28. Nah, sebelum saya lanjutkan saudara sekalian, jadi apa yang dilakukan oleh si hamba yang 1 talenta ini membuat tuannya itu marah. Ya. Nah, kalau kita pikir saudara sekalian, sebenarnya talenta itu apa ya? Ya, talenta memang sesuatu nilai yang cukup besar. Kalau berat itu 34 kilo, ya. Kalau timbangan itu talenta itu 34 kilo paling berat, ya. Itu sama dengan 6.000 dinar, ya. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Jadi kalau satu orang saat ini bekerja 150.000 per hari itu mendapat 900 juta, hampir 1 M. Jadi jumlah yang cukup besar saudara sekalian. Ya. Kalau dia upah 1 hari, yaitu pekerja 1 hari, jadi kalau 6.000 dinar itu sama dengan bekerja 25 tahun. Jadi satu jumlah yang cukup besar. Ya. Nah, apa itu yang sejumlah atau nilai talenta itu sebenarnya apa? Nah, saudara, kita jangan hanya sekedar memberikan arti itu sebuah bakat atau sebuah investasi, ya. Tetapi lebih daripada itu, sebab tuannya itu sangat marah, ya, ketika hambanya itu tidak mengembangkannya. Nah, saya bisa bandingkan saudara sekalian di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 supaya saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan talenta. Jadi talenta bukan hanya sekedar bakat, tetapi lebih daripada itu, karena ini bicara soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan, soal minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat Kolose 3 ayat 5, di situ dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, ayat 6 Kolose 3 dikatakan, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi saudara sekalian, yang manusia lama kita ini yang harus dimatikan. Kalau kita nggak matikan, itu mendatangkan murka Allah. Ya. Jadi harus dimatikan, kemudian kita mengembangkan ya kodrat ilahi, bukan kodrat dosa. Itu kan kodrat dosa. Ya. Segala sesuatu yang duniawi yang ada dalam diri kita yang jahat itu kodrat dosa, saudara sekalian. Itu harus dimatikan. Yang kita harus kembangkan adalah kodrat ilahi yang ada dalam diri kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak mematikan manusia lama dan mengembangkan kodrat ilahi, Alkitab mengatakan, ya semua itu mendatangkan murka Allah. Jadi, saudara sekalian, kalau kita tidak mengembangkan kodrat ilahi, talenta kita, ya, talenta itu sama dengan kemampuan untuk kita bisa menjadi anak Allah. Ya. Itu talenta, kemampuan, potensi. Sebab ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya, eksosia, kuasa, potensi, hak untuk menjadi anak Allah. Jadi status kita menjadi anak Allah. Kita bukan hanya statusnya anak Allah, tetapi keadaannya atau keberadaannya harus benar-benar sebagai anak Allah yang dimuliakan. Ya, yang standarnya adalah seperti Kristus. Nah, untuk bisa menjadi anak Allah seperti standarnya Tuhan Yesus, itu kita harus mengembangkan diri. Kalau kita tidak mengembangkan diri, itu membuat Allah Bapa murka atas kita. Ya. Nah, saya lanjutkan saudara sekalian ya. Di ayat 28 sampai ke 30 dikatakan begini. Ya, jadi saudara mulai paham bahwa yang dimaksud talenta ini bukan hanya sekedar bakat. Memang bakat kalau kita kembangkan kita akan mendapatkan benefit, ya, akan memberkati atau memberi manfaat bagi orang lain.
Tetapi setelah itu kan kita meninggal, saudara. Tetapi kalau kodrat ilahi, ini menjadi harta abadi buat kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan. Di Matius 25 ayat 28 dikatakan begini, sebab itu ambillah talenta itu, yang satu itu, ya, dan daripadanya, dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Nah, kita tahu yang mempunyai 10 talenta itu yang tadi 5 mengembangkannya menjadi 5, kemudian jumlahnya jadi 10. Ya, kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, ya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi perhatikan, siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, perhatikan hukuman bagi hamba yang tidak mau mengembangkan 1 talenta itu. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kalau saudara lihat di situ, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Ratap kertak gigi itu gambaran keadaan yang sangat mengerikan. Kegelapan yang paling gelap. Ya. Jadi saudara, hukumannya bagi pembuat kejahatan, yaitu mereka atau orang yang tidak mengembangkan kodrat ilahinya, itu luar biasa saudara sekalian, kebinasaan. Nah, terjemahan The Message dikatakan begini, ini lebih jelas lagi saudara sekalian. Ya, dikatakan begini, ayat 28 terjemahan The Message Matius 25, take the 1,000 and give it to the one who risk the most. Ya, ambil talentanya itu, ya, take the 1,000 maksudnya yang satu, ya, kalau yang 5, 5,000, ya, take the 1,000 and give it to the one who risk the most. Who one the risk the most itu yang 5 talenta. Jadi saudara sekalian, ternyata saudara sekalian, orang yang tidak mengembang talenta ini, orang tidak mau mengambil risiko. Ya. Sedangkan orang yang mengembangkan talentanya seperti yang mempunyai 5 talenta, yang diberi 5 talenta, dikatakan the one who risk the most. Jadi sticker, yaitu orang yang mau mengembangkan kodrat ilahi, itu sangat dihargai oleh Bapa di sorga, saudara sekalian. Jangan sampai kita hidup di bumi ini tidak mau mengambil risiko dengan mengembangkan kodrat ilahi. Ya. Kemudian dikatakan begini, and get rid of this play it safe. Ya. Singkirkan orang yang play it safe, artinya yang mau main aman aja. Play it safe itu mau main aman aja. Ya. Who won't go out on a limb, yang tidak mau mengambil risiko. Itu istilah untuk won't, ya, who won't go out on a limb. Ya. Kemudian dikatakan, throw him out into utter darkness. Singkirkan atau campakkan orang itu ke dalam tempat yang paling gelap, utter darkness, tempat yang benar-benar gelap, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, orang yang tidak mau mengambil risiko, ya, yang nggak mau menjadi risk taker, ya, yaitu mengembangkan kodrat ilahinya sehingga bisa menjadi kodrat seperti Kristus yang memiliki hati, memiliki keinginan hanya satu, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Itu yang berkenan kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saudara sekalian, ya, jangan sampai kita memiliki cara hidup yang mengerikan seperti satu hamba yang, ya, seperti hamba yang diberi 1 talenta yang tidak mau mengembangkan. Ini bukan hanya sebuah kelalaian, tetapi sebuah kejahatan, sebuah tindakan kriminal. Ya. Ini karena kehendak Allah buat kita semua, bagi kita yang percaya kepada Yesus, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus Putra Tunggalnya. Makanya kita harus mengembangkan kodrat ilahi dan dalam diri kita, ya, supaya kita memiliki serupa dengan Kristus. Ya. Kalau kita tidak mau mengembangkan, kita bukan hanya hamba yang malas, tetapi yang jahat, saudara sekalian, yang akan dilemparkan atau dicampakkan ke dalam, ya, tempat yang paling gelap. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, mari saudara sekalian, karena bicara soal kerajaan Allah, itu bicara, ya, bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Karena kerajaan Allah bukan bicara soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap kita itu diberikan kemampuan. Itu karena apa? Karena penebusan oleh darah Kristus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka semua kita akan meluncur masuk neraka. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, ya, kita dimungkinkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita harus memiliki karakter ilahi atau kodrat ilahi seperti Kristus. Ya, sehingga kita diberi tubuh kemuliaan yang cocok untuk apa? Kodrat yang orang yang punya kodrat ilahi, divine nature, bukan yang masih memiliki sinful nature. Nah, untuk bisa berubah dari sinful nature menjadi divine nature, itu butuh perjuangan, saudara sekalian. Proses yang panjang dan tidak mudah, saudara sekalian. Dan kita diberikan modal, yaitu penebusan oleh darah Kristus. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak menebus kita nggak punya kemampuan. Karena Martin Luther berkata, manusia itu non posse, non peccare, artinya tidak bisa tidak berbuat dosa. Tetapi oleh darah Kristus, oleh penebusan Kristus, kita diberikan potensi. Nah, di samping itu juga, ya, ada Injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya yang mampu bisa mengubah hidup kita. Kekuatan Allah. Injil itu yang memerdekakan. Injil itu, ya, di dalamnya ada kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah menurut Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36 itu yang akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari hukum dosa. Dari apa? Dari kodrat dosa. Sehingga kita bisa berubah menjadi kodrat ilahi. Ya. Bukan hukuman dosa. Kalau hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya itu, ya, dihapuskan dosanya. Sedangkan hukum dosa, yaitu
kodrat dosa itu masih ada dalam diri kita. Dan itu tugas dan tanggung jawab kita, ya, yang Tuhan bebankan kepada kita untuk kita jalankan, untuk kita bereskan proses. Nah, ada penebusan, ada Injil, kemudian ada Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita. Itulah Roh Penolong yang kita mengatakan Yohanes pasal 16 ayat 13 yang akan menuntun kita atau memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, kebenaran itu akan menguduskan kita, akan mengubah hidup kita. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara sekalian, ini yang ketiga penting, penebusan, Injil, dan yang ketiga ini Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Makanya kita harus berdayakan. Dia kekuatan untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir itu penggarapan Allah. Allah menggarap kita supaya kita mengalami perubahan. Sebab dikatakan Yohanes di Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat yang terkenal, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita akan diproses terus sekalian. Ya, setiap peristiwa, setiap kejadian yang menimpa kita atau yang terjadi atas kita, itu dipakai Allah untuk apa? Mengubah hidup kita, saudara sekalian. Sehingga kita bisa semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi ketika saudara mengalami kesulitan, mengalami masalah, penyakit yang tidak sembuh, itu bagus buat apa? Manusia batinnya kita. Itu menjadi harta abadi, sehingga bisa mengubah kita, saudara sekalian. Dan kita boleh memiliki karakter ilahi yang cemerlang. Ya. Jadi saudara, jangan sampai saudara ya ketika dalam hidup ini menghadapi masalah, misalnya penyakit yang tidak sembuh, kemudian saudara kecewa, meninggalkan Tuhan, itu malah berbahaya, saudara sekalian. Ya. Tetapi ketika saudara mengalami sakit yang tidak sembuh, ya, saudara tetap bersyukur, ya, saudara tetap bersuka cita, tidak bersungut-sungut, ya. Nah, itu membentuk karakter kita untuk apa? Tetap taat, ya, tetap mau dibentuk sehingga hati kita nggak keras. Kita mengakui bahwa Allah itu segala-galanya. Pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi sekalipun mungkin badan kita hancur, ya, keadaan kita sakit yang nggak sembuh, tetapi kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan satu-satunya, ya, tetap setia kepadanya, itu kita hamba yang mau mengembangkan karakter ilahinya. Kenapa? Di tengah kesulitan, dia tetap mau percaya kepada Yesus, dia mau tetap mengiring, dia mau tetap setia. Sehingga tidak heran saudara sekalian, nanti ketika kita meninggal, kita diterima di kemah abadinya. Sebab kita sudah memiliki harta abadi, yaitu kodrat ilahi yang sudah diubahkan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, biar kita boleh menjadi hamba yang mau mengembangkan talenta, yang mau mengembangkan kodrat ilahinya, sehingga di akhir hidup kita boleh dimuliakan bersama dengan Kristus di kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.